Shalom semuanya. Shalom teacher. Kurang semangat kan teacher? Sekali lagi kita sapa ya teacher. 1, 2, 3 ya. Shalom semuanya. Shalom teacher. Apa kabarnya? Baik teacher. Jawabannya luar biasa ya kan teacher? Harusnya luar biasa baik. Ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Baiklah, kita memuji Tuhan, kita bisikan saat teduh. Kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, hadir di ibadah kita, untuk menemani kita, mengikuti ibadah kita. Kita saat teduh. Amin. Kita akan lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita akan lagu pujian ini sekali lagi. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu hingga kami dapat melakukan ibadah kami dengan hati yang baik, dengan penuh sungguh-sungguh. Ya Tuhan, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau hadir dalam ibadah kami agar kami dapat selalu memuji muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita angkat lagi lagu pujian kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita,
Shalom anak-anak teacher semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini untuk berkat pertolongan Tuhan. Kau kiranya terus memberkati kami sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau tolong Kau berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, nah kita buka Alkitab kita dari Matius 26 ayat 14 sampai 16. Ya, buka Alkitabnya ya. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Nah, judul perikopnya adalah Yudas mengkhianati Yesus. Nah, oke, teacher bacakan bagi kita. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, oke, kita masuk ke dalam firman pada hari ini. Nah, kita masuk dalam firmannya. Kita mau cari tentang kita lihat ya. Nah, kita masuk dalam makan malam perpisahan. Oke, kita baca. Yesus menyembuhkan yang sakit dan memberi makan yang lapar. Ia mengasihi yang terbuang dan mengajar semua orang tentang kerajaan Allah. Tetapi para pemimpin agama tidak menyukai ajarannya dan iri padanya. Nah, dikatakan para pemimpin agama tidak menyukai ajarannya dan iri padanya. Nah, kenapa mereka ini iri kepada Yesus? Nah, kita lihat bahwa dikatakan di sini Yesus menyembuhkan yang sakit dan memberikan makanan yang lapar dan mengasihi yang terbuang dan mengajar semua orang tentang kerajaan Allah. Nah, bagaimana Yesus mengasihi semua orang, sedangkan para pemimpin agama ini, mereka ini adalah seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik kepada masyarakat pada waktu itu, ya kan? Nah, tapi kita lihat bagaimana Yesus mengasihi semua orang. Yesus memberikan makanan kepada orang yang lapar. Nah, kita lihat Yesus bukan hanya meminta, tetapi dia juga memberi uang. Jadi ada imbalan, ya kan? Ada imbalannya. Yang menjual juga tidak rugi, tidak hanya memberi aja, dia juga mendapatkan berkat, ya kan? Dibayar tadi oleh Yesus. Nah, kita lihat juga Yesus mengasihi siapa lagi? Yesus mengasihi anak-anak. Yesus mengasihi anak-anak. Nah, kita lihat. Yesus mengasihi anak-anak sama orang yang lapar. Jadi semua itu Yesus mengasihinya. Tapi bagaimana reaksi orang para pemimpin agama? Kita lihat. Wah, mereka tidak menyukainya. Mereka tidak menyukainya. Mereka tidak menyukai Yesus. Kan? Oke, kita lanjut. Mereka begitu membenci Yesus sehingga memutuskan untuk membunuhnya. Mereka memberi 30 keping perak kepada Yudas, salah satu murid Yesus, agar ia menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, dikatakan mereka begitu membenci Yesus sehingga menyusun rencana untuk membunuh Yesus. Nah, kebencian mereka itu melebihi, ya kan? Udah meluap-luap. Sehingga mereka sudah mereka-rekakan yang jahat. Sedangkan firman Tuhan berkata, ketika kita mereka-rekakan yang jahat kepada orang lain, itu adalah dosa yang besar, ya kan? Nah, tetapi mereka ini bukan hanya merekakan, tetapi sudah menyusun rencana yang baik untuk membunuh Yesus. Menyusun rencana untuk membunuh Yesus. Nah, bagaimana mereka menyusun rencana? Kita lihat. Nah, siapa yang datang ini? Siapa yang datang ini? Yang datang ini adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ingin mengajukan penawaran kepada pemimpin agama. Dia mengajukan kepada pemimpin agama penawaran. Kalau aku menyerahkan Yesus, apa yang akan kau berikan kepada aku? Nah, mereka sangat senang. Dia mengatakan, aku akan memberikan 30 keping perak kepadamu. Nah, kita melihat Yudas senang menerima
30 keping perak ini? Siapa yang lebih senang? Yang lebih senang adalah para pemimpin agama. Mereka mendapat dukungan dari murid Yesus untuk menangkap Yesus. Sehingga apa? Rencana-rencana yang mereka susun akan bisa berjalan dengan baik. Karena mereka sangat membenci Yesus. Nah, tetapi Yudas dengan keinginannya, nah disinilah dikatakan pengkhianat tadi. Dengan keinginan yang lain, dia tergila-gila kepada uang. Nah, tergila-gila kepada uang sehingga dia mengorbankan apa? Kasih Yesus itu kepada dia. Dia sudah tahu bahwa Yesus itu sangat mengasihi dia, sangat menyayangi dia, tetapi dia mengabaikan itu. Dia ingin fokus kepada harta. Dia menginginkan uang itu supaya apa? Menyerahkan Yesus. Dia menggantikan kasih Yesus itu, kasih Yesus yang besar itu dengan uang 30 keping perak. Nah, disinilah dikatakan dia sebagai orang pengkhianat. Karena kenapa? Dia menggantikan kasih yang besar untuk uang 30 perak. Bagaimana mungkin si Yudas Iskariot ini menggantikan kasih Yesus itu dengan 30 keping perak? Karena dia sudah dipakai oleh iblis. Iblis yang sudah menggunakan pikirannya supaya dia melakukan hal itu. Nah, kita lihat lagi. Lalu Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Sementara mereka makan, Yesus berkata dengan sedih, "Salah satu dari kalian akan mengkhianati aku." Dengan terkejut, semua menjawab, "Bukan aku, Tuhan." Nah, di sini Yesus pada hari Paskah, kita tahu hari Paskah itulah makan bersama, ya kan? Nah, makan bersama, Yesus di sini makan bersama untuk makan bersama terakhir kalinya bersama dengan murid-muridnya semua. Nah, di sini Yesus sudah mengetahui rencana yang disusun oleh si Yudas Iskariot dengan pemimpin agama itu. Dia mengatakan, salah satu dari kalian akan mengkhianati aku. Nah, jadi rekan-rekannya, murid-murid Yesus yang lain merasa bingung. Siapa? Bukan aku, Tuhan. Nah, bukan aku, Tuhan, kata-kata mereka semua. Bukan aku, Tuhan. Bingung mereka. Nah, tetapi Yudas menundukkan kepalanya. Dia mulai merasa sedih. Tetapi karena dia sudah menerima uang itu, dia harus tetap menjalankan rencananya. Nah, lalu apa yang Yesus berikan tanda kepada murid-muridnya? Kita lihat. Mereka masih takut, ya kan? "Benar," kata Yesus. "Salah satu dari kalian di sini akan mengkhianati aku." Yudas berkata, "Bukan aku ya Tuhan." "Engkau tahu, kau orangnya," jawab Yesus. "Pergilah, lakukan segera." Yudas pun pergi. Nah, Yesus berkata lagi, salah satu dari kalian akan mengkhianati aku. Nah, Yudas berkata, bukan aku, Tuhan. Tetapi Yesus sudah mengetahui rencana-rencana yang sudah disusun Yudas. Nah, kita lihat Tuhan memberikan roti kepada Yudas dan Yudas pun pergi, ya kan, untuk merencanakan apa yang sudah dia susun untuk menangkap Yesus. Nah, Yesus mengambil roti dan bersyukur kepada Tuhan. Ia memecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ingatlah aku setiap kali kalian makan ini. Inilah tubuhku, kuberikan kepadamu." Nah, ini adalah menjadi suatu peringatan yang besar. Nah, ketika Yesus mengatakan kepada mereka, ingatlah akan hal ini. Nah, ketika disinilah mereka membagi-bagikan apa? Roti satu dengan yang lain.
Terus apa lagi? Kita lihat ya. Mereka membagi-bagikan roti. Nah, mari makan rotinya katanya. Dia mengatakan, ingatlah hal ini ketika engkau memakan roti. Nah, Lalu Yesus mengambil cawan dan bersyukur pada Tuhan. Mari, tiap orang minum dari cawan ini. Katanya, inilah darahku, dicurahkan agar dosa-dosa dapat diampuni. Nah, Yesus sudah memberikan petunjuk kepada mereka bahwa dia akan segera dihukum mati. Nah, inilah darahku untuk menghapus dosa-dosa seluruh bumi. Nah, kita lihat dia membagikan kepada murid-muridnya. Oke, kita lihat bagaimana Setelah selesai makan, Yesus dan memberikan murid-muridnya bernyanyi bersama. tanda kepada mereka bahwa ini adalah Kemudian makanan mereka terakhir berjalan ke bersama-sama Taman dengan Getsemani dia. untuk berdoa. Nah, kita lihat setelah mereka makan bersama, nah, Yesus dan murid-muridnya bernyanyi bersama. Ya, mereka bernyanyi memuji Tuhan, mungkin ya lagu-lagu yang mereka biasa nyanyikan. Kemudian mereka berjalan ke Taman Getsemani untuk berdoa. Disinilah Yesus berdoa ketika dia merasa takut. Ya, kita tahu ya ketika dia merasa takut untuk menghadapi apa yang akan dia hadapi, menghadapi kematian pada waktunya ya. Nah, disinilah disinilah murid-muridnya mulai nanti menyadari bahwa wah, Yesus ini akan ditangkap. Nah, karena tadi Yudas Iskariot sudah pergi menyusun rencana, sehingga di sini Yudas Iskariot tidak ikut lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi Yudas Iskariot sudah menyusun rencana untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani ketika dia nanti berdoa di sana ya. Oke. Nah, sini ada pertanyaan. Yesus meminta para murid agar mengingat dia ketika mereka makan apa? Nah, makan sayur, daging atau roti. Ya, ketika tadi dia makan roti. Oke. Nah, simpulan firman Tuhan kita pada hari ini adalah bagaimana seorang pengkhianat itu bisa mengkhianati kita, ya kan? Contohnya tadi kita buat adalah seperti Yesus. Begitu besar kasih Yesus kepada semua muridnya, termasuk kepada Yudas Iskariot, ya kan? Nah, tetapi ketika ada satu hal yang membuat dia ingin apa? Keinginan dia terpenuhi. Nah, ketika kita tahu bersama bahwa Yudas Iskariot ini adalah pecinta harta, pecinta uang. Nah, ketika juga salah satu si Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, dia mengatakan, kenapa kamu tidak memberikan itu uangnya itu kamu berikan kepada orang yang membutuhkan. Ternyata kita tahu bersama bahwa dia bukan melihat hal itu, tapi dia merasa rugi. Kenapa dia harus meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal seperti itu ya? Karena dia mengingat harta, uang. Nah, disinilah dia jatuh ke dalam dosa melalui uang. Dia mengkhianati Yesus dengan uang berapa tadi? 30 keping perak. Nah, siapa saja di antara kita bisa mengkhianati kita? Pada saat ini mungkin bukan dengan uang, tetapi mungkin dengan apa? Ya, dengan hal-hal yang lain. Ya kan? Dengan hal-hal yang lain bisa mengkhianati kita. Kita juga bisa mengkhianati Yesus pada saat ini. Dengan apa? Dengan hal yang lain. Kita mencuri-curi waktu kita untuk apa? Untuk
menggunakan HP, ya kan, menonton HP padahal sudah dilarang oleh orang tua, ya kan. Kalau lagi Zoom, ya kan, lagi belajar, apa, kita buka-buka HP padahal kita lagi Zoom. Nah, itu banyak itu ya yang anak-anak sekarang. Nah, itu namanya kita mengkhianati juga. Kita tidak melakukan tugas kita dengan baik. Nah, teacher harap melalui firman ini kita diajarkan untuk kita boleh tetap taat dan tetap mengikuti tata dan aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Baik juga itu kalau di dalam tengah-tengah keluarga kita, tata dan aturan di tengah-tengah keluarga kita. Apa itu aturan-aturan di tengah keluarga kita? Mungkin contoh, ya kan, sebagai anak harus patuh kepada orang tua. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kita tidak mengkhianati orang tua kita. Di belakang-belakang kita apa? Curi-curi waktu untuk nonton, ambil HP. Nah, contoh seperti itu ya, contoh kecilnya ya. Oke, mengerti firman Tuhan hanya pada saat ini sampai pada hari ini. Biarkan firman ini menolong kita untuk kita boleh terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Senantiasa mengingatkan dan menolong kami, memberkati kami sepanjang hari ini untuk kami boleh terus berubah dari hal-hal yang tidak baik dalam diri kami, berubah menjadi hal-hal yang baik, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi terbaik alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Mari bernyanyi dengan bersukacita dan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, hanya gunung yang megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akhiri ibadah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat